Kul katakan, samakah orang nang tahu lawan nang kada tahu? Berarti cari jawabannya. Jadi hamba-hamba Allah yang sudah mampu menyingkap ke setan, lalu dapat menyaksikan. Nah, jadi bukan ini kaku kan sudah. Man arafallah kala lisan. Nah, ini sudah ngakasrol kalamnya, sudah batal banyak amalnya kan kayak gitu. Nah, jaga amin kalamnya tuh kan terjaga aminin kan gitu. Nah, ini bagi yang sana kita tidak akan pertanyaan itu, jaga aminin. Nah kan, supaya jangan mengotori, merusak ilmu yang hak itu kan kayak gitu. Karena merusak nang hak tuh jadi batil kan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita bersama-sama kembali memulai pada malam ini pula malam ke-15 kan, di bulan Syawal awal tahun 1447 Hijriah. Nah, jadi yang 14 Muharram nih kan, Muharram 15 Muharram awal tahun 15 tepat bundar, lengkap sudah bulatnya, kada kurang kada lebih. Sebuah cahaya yang di alam semesta itu disebut bulan kan, pada malam hari, yang keluarnya pada malam hari. Bulan purnama, lengkap, sempurna, dia punya nama. Mampu menerangi alam semesta dimanapun, hanya dengan satu sumber cahaya kebenaran. Nah, semoga perjalanan kita yang duduk kita bicarakan pada malam hari ini itu mampu memberikan satu cahaya kebenaran, membuka kebenaran, kenyataan. Nah, tangga 15 tuh punya huruf, punya satu ada 5. Kalau tulisan Arabnya itu kan tegak dengan bundar kan kayak itu. Kan itu huruf Arabnya kan kayak. Nah, kayak itu. Jadi angka 5-nya kan. Nah, di sini kalau dijumlahkan satuannya jadi 6. Kan satuannya jadi 6. Tapi angkanya sini ada 1, ada 5. Nah, ini kalau kita kedudukan dalam sifat dalam kedudukan sifat 20-nya di situ. Ini membiriskan satu nafsiyahnya dengan rukunnya yang bagus kan. Ada juga yang membiriskan sifat salabiyahnya yang 5 kan kayak itu. Nah, ini membiriskan dulu nafsiyah dengan salabiyah, perjalanan. Nah, kan kayak itu. Nah, jadi untuk awal kita membiarkan di sini kembali kepada satu tataran awal, nafsiyah pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya dari sinilah tagaknya pertemuan malam ini kita ungkapkan
pembelajaran pembukaan dari sebuah Al-Quran. Surah yang diturunkan sekaligus artinya sama di Makkah, Makkiyah. 7 ayat. Nah kan kayak pembuka. Awal permulaan. Nah kan kayak awal permulaan, pembuka. Nah ini. Disebut Fatihatul Kitab. Kita baca kitab. Bila inya Fatihatul Alam, ini membuka, mengupas tentang alam semesta. Sampai kepada satu harapan setiap abdi Allah, harapan setiap orang yang menuntut, sekira-kira bisa mafatihul alam, membuka rahasia alam semesta. Ada harapan sampai ke situ si ahli ilmu ini juga. Nah sekarang kita ambil yang pertama, membuka dalam satu ibadah itu dalam Fatihatul Kitab Al-Quran. Kan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Mulai dahulu para perintis-perintis agama, satu katanya tuh gini, apa, kenapa disebut Fatihah? Fatihah yang dimaknai dengan pembuka. Kalau kita ingin membuka segala sesuatu, khususnya kalau duduk di majelis ilmu, di dalam agama, jelas, di dalam ibadah jelas, kan kata baca Fatihah. Tawasul untuk menghadiahi, untuk menyampai dari berbagai macam-macam, kan itu jelas di sini. Ini dulu yang pertama, pembuka. Wal awwalu, pembuka awal. Pertanyaan pertama, percayakah ini sebagai kalam Allah? Percayakah ini bagian daripada Al-Quran? Percayakah dahulu, supaya kau bisa menerima itu Fatihah. Percaya kada dulu. Enggak ada percaya kada bisa menerima kan? Percaya kada itu dari wahyu Allah. Itu dulu yang pertanyaan. Tanyakan kepada diri masing-masing. Percaya kada dulu. Kira-kira bisa masuk, bisa mengerti, bisa mendapati dan bisa membuka Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manapun kita berada, ini bahagian awal
permulaan dalam sebuah kitab. Nah, jadi kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita dulu. Membuka keyakinan kita, membuka pengetahuan kita, membuka pendengaran kita. Kan kayak kun aliman au muta'alliman au sami'an, tapi wala takun rabian. Hendak kun jadilah nang jadi tahu nang mengetahui, jadi alim. Hendaklah kan kayak itu satu. Jadi kalau kada hendak jo di situ muta'aliman, mau mempelajari kan kayak itu. Hendaklah jo mempelajari. Ada hendak juga kan di situ ausamian mendengar barang kan kayak itu. Mendengar barang tuh. Semoga dengan kita mendengar tuh ada dapat petunjuk. Kan kayak itu. Bisa memperbaiki apa-apa ilmu pengetahuan yang sudah kita dapati, yang kita pahami, dan yang mampu kita amalkan. Apa-apa. Nah kan gitu. Jadi kembalikan kepada pertanyaan awal sebagai bahwa percayakah lah dahulu ini tadi pada kalamullah. Percaya kan? Ini bahagian daripada Al-Quran yang sangat penting. Kan kayak itu. Yang sudah dituliskan, dijumlahkan ayatnya. Yang sudah dituliskan, dijumlahkan surahnya. 114 surah. Itu sudah dikenal di dalam kitab, tahu yang mana belajar di pesantren, ada belajar di mana. Yang punya kitab ngerti. Itu al 114 surahnya tadi terhimpun pada yang disebut Fatihah tadi. Nah kan. Jadi istilahnya tuh kan ya kalau mendengar paham orang itu baca Fatihah itu sudah tahulah artinya semua isi kandungan Al-Quran. Kalau memang benar-benar tepat itu. Tepat pengajiannya dengan pembinaan, dengan isi kandungannya, meneliti seluruhnya. Terhimpun pada suratul Fatihah. Ada. Dan di dalam Fatihah yang 7 ayat tadi itu terhimpun itu dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini berbagai pendapat apakah masuk di dalam hitungan ayat Fatihah atau memang ini satu teristimewa. Dan ini kan jangan dibahas. Karena itu jangan dibahas. Teliti dulu, kajinya dahulu kayak itu. Jangan dibahas dulu. Kalau belum mengaji, belum meneliti, jangan dibahas dulu. Apakah ini bagian masuk daripada Fatihah atau memang ini terkhusus? Tapi inilah satu kelompok tadi daripada surat. Nah, sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahnya tadi pun, nah kata awal dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tersimpan ada alif. Nah kan kayak itu. Bahkan di dalam kitabnya yang sudah pernah juga dibelajarkan di tengah umum yang sudah dikenal. Jadi di situ ada bi awal yang berbaris di bawah kan. Sampai terhimpun pada satu titik kan kayak itu. Bi kana makana bi yakunu ma yakunu kun fayakun. Jadi nah titik ini yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan, diteliti. Satu titik, satu sumber, satu zat kehidupan yang membuat alam semesta kembali satu titik aja bulan purnama dapat menarik. Satu titik dari matahari
Nah sekarang kita cari titik yang bisa menerangi akal dan pikiran kita, menerangi apa yang bisa kita perbuat, titik itulah. Nang bi-nya tuh kan kalau bahasa di Banjarakan kan ke bahasa Banjar, sakira bi-nya tuh kana aja orang tua bahari. Ada kadang-kadang kata-katanya tuh diulah, diulah kan kadang biasa kan kayak itu tuh bi kana nang itu, tapi bi-nya nang kana kan kayak itu tuh. Kayak nang adalah sesungguhnya di sini, nang tidak lain tidak bukan, nang la budda, nang tidak boleh tidak, nang manjada wajada, nang barang siapa sungguh-sungguh pasti didapat. Nah titik ini bikana maka biyakunu ma yakun kun fayakun. Jadi nah kan ini. Nah jadi untuk dasar awal di situ sebagai kita motivasi untuk lebih meluas di dalam penjelasan kan gitu, untuk lebih luas. Tapi kembali kepada permulaan awal, mukaddimah, kita kurang-kurangnya ya istilah orang ibadah tuh bacaannya aja bujurakan. Ya nang bisa membaca, nang kada bisa membaca jangan jadi permasalahan. Tapi maksud dan tujuannya barang tahu juga kan. Jadi bagi dang sana kita saudara kita nang siapa, aku kada bisa bacaannya masih belum kana, jangan jadi masalah. Ada babakannya. Yang penting niatnya mau memperbaiki, mau mempelajari, mau meyakini bahwasanya ini bagian daripada petunjuk dulu. Yang kita imani sebagai Al-Quran, sebuah bacaannya kan itu, sebuah bacaan petunjuk kita untuk menuju kepada ilmunya yang benar. Nah kan itu dahulu yang pertama. Nah kembali kepada makna tersebut kan kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih yang pengasih dan penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Tuhan sekalian. Nah, itu makna dasar dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Ini yang menguasai hari pembalasan, yang disebut yang menguasai hari akhirat, yang menguasai yang disebut din. Yang tidak ada lain adalah urusan di dalam agama, urusan di dalam keyakinan. Di mana diri seseorang lahir pada suatu hari yang ia harus mempunyai pegangan sebuah agama. Ini akan diperdekat. Bisa apa enggak dia miliki itu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, kepada engkau kami mengabdi, menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah panjang sekali kalau diterjem. Dan kepada engkau nasta'in, kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pengetahuan tentang jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat yang pertama yang diberikan di sini adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah dapat petunjuk, dapat pengetahuan. Yaitu nikmat ini yang lebih besar, lebih utama dulu kita. Sebelum nikmat diri kita. Nah kan,
Dapati nikmat pertama nih, kita mengerti, kita punya keimanan, kita punya jalan keselamatan, punya jalan petunjuk berisi, ada dapat. An'amta alaihim, yang telah beri engkau nikmat akan mereka, atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalannya kan, ini kebalikan. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orangnya engkau benci, bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu yang dicarinya tadi, jalan yang lurusnya tadi, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat. Kita nih bisa paham, bisa punya iman, bisa dapat merasapi. Nah ini kan istilah kita di dalam ibadah, Fatihahnya sudah dibacakan oleh imam, lalu mengikut. Nah, soal pertanyaan di sini, babakan di sini, yang baca bisa, yang mendengar bisa, yang lebih mengerti dan memahami, mengetahui antara apa yang dibaca imam dengan apa yang dibaca makmum, siapa yang lebih mengetahui. Nah kan itu. Dan jadi banyak kalau makamnya manusia, orang-orang yang duduk ibadah itu di mana tempat orang masing-masingnya. Dalam satu tempat masjid itu berapa banyak tempat kamar yang diisi oleh ahli Fatihahnya. Nah kan itu. Itulah hebatnya punya Allah. Tapi kalau kita manusia memandang tuh, oh kayak ini, kayak itu. Itulah manusia memandang. Tapi Allah beda memandangnya. Sesuai yang hadir di situ beda. Karena itu tak. Kalau engkau dibukakan rahasia oleh Allah tentang siapa-siapa yang orang-orang yang beruntung di tempat itu, ya alhamdulillah. Kalau belum ada aja juga tuh titik jalannya tuh kan, supaya bisa merasakan di sini. Ini bahagian tadi. Nah, kenapa disebut Fatihah itu pembuka? Nah, kan gitu. Makanya dalam pernah juga artinya kita tuh kita hadapkan kepada guru-guru kita. Kita sebagai pertanyaan goyon, nah pertanyaan ya dianggap kisaan, tapi kan memang mutlak pertanyaan goyon ya. Ya boleh dia kan, boleh ada kan kayak artinya ada pateknya di sini kan kayak. Dari ada haknya ada patek haknya kan kayak. Nah kan kayak. Nah kan ini. Nah kan ternyata pertanyaan yang dianggap goyonannya tadi, dianggap biasa-biasa tadi, dianukan. Nah inilah sebagai dasar bagi kita. Jadi setiap kita melakukan apapun yang tersirat tersurat dari sesuatu yang kita pikirkan, kita analisa, kita pertanyakan, kita dialogkan kan. Nah, waktu dimujaqarahakan, lalu dihadapkan kepada orang-orang yang benar-benar sudah memahami masing-masing, baik kalimatnya, bacaannya, hurufnya, dan penafsirannya itu, sampai kepada bahasa isyarat-isyarat yang dilakukannya itu. Semuanya dalam pembelajaran ini la ayatil liulil albab, la ayatil liulin nuha, la ayatil liulil absar. Nah kan sebagai tanda bagi orang mau memeriksa. Nah inilah hebatnya, inilah keistimewaan Allah tuh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan jalur di mana awalnya ia membuka dengan keyakinannya itu tadi. Dari mananya awalnya membukanya. Nah ini. Nah jadi kembali kita kepada awal tadi, kenapa kita mulai hadiah kepada orang tua kita. Kita memohon kepada Allah tadinya untuk orang tua kita, orang yang lebih dahulu daripada kita. Karena kalau bukan perantaraan daripada mereka, khususnya bil ummi, khususnya dengan ummi, ibu kita,
Kalau bukan karena ibu kita adalah kita bisa duduk di tempat ini. Adalah saudara kita yang duduk-duduk ini. Nah, adalah kalau bukan karena umi kita dulu. Dengan perantaraan ibu. Aneh. Adalah kita di sini duduk. Bisalah berbicara. Bisalah tahu alam semesta. Bisalah. Ada. Nah kan itu. Inilah perantara yang paling utama. Orang yang pertama kali berdoa, orang yang pertama kali mengaminkan, orang yang pertama kali memohonkan kepada Allah. Nah kan itu. Ketika melahirkan, yang penting selamat, apapun dirinya berkorban untuk yang penting yang akan datang nih lahir dengan selamat. Bagaimana perjuangan? Ketika membukanya di sinilah. Ini bahagian daripada rahasia Fatihah juga. Banyak kalau kita ungkapkan dimanapun kedudukan, dimanapun bahagian. Karena masalah ibadah ini luas. Bukan hanya di atas sejadah. Jadi jangan kira saudara kita yang sedang berkebun di pinggir hutan sana dianggap tidak tahu apa-apa. Ketika mereka membuka lahan, itu sudah dengan tataran, dengan aturan. Itu sudah bahagia. Jadi banyak orang-orang ahli ilmu tuh yang mempraktikkan alam. Ketika saudara kita duduk juga artinya di dalam usaha dagang ada aja juga di situ. Jadi jangan dikira kan di situ. Karena pembuka dari segala-galanya itulah akan terlihat gitu. Dari mana ia mulai, dengan dasar apa ia mulai. Nah, bagi dangsana kita, saudara kita tadi. Nah, disinilah semuanya tadi. Dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat malam ini sama-sama. Kalau soal istilah belajar bacaannya tadi itu mudah aja di dalam bacaan. Nah kan kayak itu, mudah. Jadi kalau istilahnya yang belum bisa, jangan kecil hati dan jangan juga saudara kita membaca lagi. Kan kayak itu. Nah kan kayak itu, jangan membacakan di sini lah. Jangan memandir yang macam-macam kan kayak itu. Ini sama-sama. Ada yang melalui kalam dengan bahasanya, banyak aja yang mengacapkan dengan melapaskan kalimat Arabnya tuh belum bisa. Tapi makna dengan susunan kandungannya ya sudah mengerti, memahami. Itulah hak Allah. Kita jangan merebut-rebut hak Allah kan kayak itu. Itu Allah yang punya hak. Nah itulah yang disebut bahagian-bahagian daripada rahmat Allah. Kan kayak itu. Makanya itu bahagian-bahagian daripada sunnatullah. Jangan berkecil hati, aku kada bisa membaca dengan bahasa Arab. Tapi aku mati. Segala puji bagi Allah. Kepunyaannya. Tuhan sekalian alam. Yang penting bagi dirinya tuh, ia bisa mempraktikkan di alam semesta segala yang terpuji, yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, mutlaknya wujudnya tuh. Nah, asa jangan kebalikannya, tercelaknya. Nah kan kita ada dua jebakannya. Terpuji apa tercela? Nah selesai. Selamat tuh terpuji. Kalau tercela, nah sandang. Jadi itu lagi tuh. Nah itulah bahagian awal tuh. Kita praktikkan segala sesuatu yang arahnya ke keterpujian. Nah inilah harapan. Inilah doa. Segala puji kepunyaan Allah. Berarti kalau kita ingin mendapatkan satu jalan daripada ridha Allah, berusahalah mencapai jalan terpuji itu. Jangan melakukan sesuatu jalan yang tercela.
Kalau kita punya ilmu dan akal yang didasari dengan pengetahuan, itulah ibadah yang nyata dulu bagian. Awal-awal permulaan ibadah yang nyata kan kayak itu. Nah, dari itulah bagi saudara-saudara kita semuanya, marilah kita bersama-sama dengan mengharap ridho dan rahmat Allah kembali. Kita berikan kesempatan pada malam hari kita kan waktunya tuh supaya ada. Kalau memang tuh kan itu tuh kembali kita ulangi bagi saudara kita dimanapun berada. Kan kayak itu. Bahagian mana pembuka yang harus kita mulai kan kayak itu. Dan kita teruskan ke sedikit pembahagian surah selanjutnya itu kan ke depan itu kenapa Al-Quran terus disambungkan dengan surah Al-Baqarah. Ini pembahagian pengetahuan. Dan bagi saudara kita juga untuk memahami tentang pengetahuan yang luas di alam semesta sebagai pembuka. Bagian surah Ali Imran itu disitulah sebuah penegasan setiap lihat, teliti, tafsir dan pemaknaannya di dalam surah Ali. Disitulah pembinaan keyakinan, pembinaan kesatu, pembinaan agama benar-benar dibina di situ. Bab demi bab, masalah demi masalah, surah Ali Imran itulah yang akan mendudukkan bermacam-macam bidang pengetahuan untuk membina siapa-siapa manusia yang dalam petunjuk ilmunya. Nah, jadi 3 surah tersebut ini yang terpanjang, tengahnya sebagai abad surah Al-Baqarah. Kan kayak itu. Nah, kan kita sedikit komentari. Artinya kalau memang ingin belajar kan kita ingin sediakan adakan ruang jasad kita tak. Di dalam ruang jasad itu bagian kita kawam nanti akan dicari waktu. Kita kumpulkan siapa-siapa yang jarak jauh istilahnya kan pertama dulu. Karena dengan sarana prasarananya kita jauh. Kan artinya bisa nang live kita kan belajar lalu dikumpulkan dengan kayak apa karena kan urusan anunya kan kayak itu tak. Jadi mudah belajar dari bab demi bab, perkara demi perkara, masalah demi masalah bagi yang lainnya kan itu. Jadi di situ ada ruang-ruang khusus kita di luar daripada kan kayaknya, nah kan ruang yang ada ini. Nah kan itu supaya lebih, nah kan kayaknya diatur kan kayak itu. Khususnya bagi saudara kita, nah kita kumpulkan dahulu. Nah disinilah bagian pertama, artinya kita ya taklimnya ini belajar sambil mempelajarinya kan kayaknya mengajarkan belajar sambil mengajarkan kan di sini. Jadi sama-sama di dalam pembinaan untuk kedepannya. Bagaimana yang terbaik kan di dalam itu. Karena itu. Apa yang harus ia pahami lebih dahulu, apa yang harus ia amalkan lebih dahulu kan kayak itu. Aneh itu. Supaya ada petunjuknya yang ia dapatkan juga kan artinya yang sudah ia pahami, di mana ia mengerti, di mana ia belajar kan gitu. Lalu kita konsultasikan kembali. Nah kan kayak itu. Jangan jalan yang terbaik kan kayak itu. Karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pemahaman kan ini. Nah inilah yang harus artinya kita carikan titik temunya. Nah sekira-kira nang jawaban rahmatan lil alamin itu kayak apa gerang yang sebenarnya, baik yang kita nang artinya yang kulit hitam kulit putih wajah nang kayak apa bahasa nang kayak apa saya kira bisa. Nah kan artinya dengan jalur silaturahmi yang pertamanya itu melalui media yang ada, selanjutnya dari jalur itulah kan kayak kita dapat memahami agama, dapat memahami keyakinan kan gitu, dapat memahami ilmu-ilmu yang pernah kita tuntut. Nah itu harapannya kan gitu, harapannya tuh itu kan gitu. Nah bagi saudara-saudara kita tuh, dari bahagian mana kan kayak itu yang penting kan kayak itu.
karena yang memerlukan nih masing-masing itu kan beda kan kayak itu dulu. Dari bagian mana ia memulai. Nah ini karena Fatihah inilah kan kayaknya memulai membukanya dari mana ya kan kayak itu. Kan kayak itu. Karena itu nang bisa dipakai. Nah, bukan ilmu yang harus dibicarakan, tapi ilmu yang harus dipakai, dipraktikkan, diamalkan. Bukan ilmu yang dibicarakan, dihujah, bukan. Lalu kita terapkan kepada alam semesta dari amal ibadah kita dimanapun pihaknya. Baik petani, nelayan, pelaut, pedagang, kantor, karyawan, kan kita dapat mempraktikkan di mana ia di tempat. Nah ini yang paling penting. Nah ini yang kita mulai karena sediakan ruang lah kan kayak sediakan ruang nah kan kita bagi saudara kita. Ya, masalah itu rupiah sama rupiah. Nah itu tak boleh dia makan sedikit lah. Keterangannya itu apa bedanya mungkin dari beda pemahamannya yang kita rupiah itu kan dari memang kayak mau apa bilang yang udah namakan Secara singkat saja dulu kan dalam pemahaman di sini kan artinya kita diperlihatkan kan ini nih. Makanya disinilah kadang-kadang yang harus diobati nah kan eta. Nah, kita melihat keadaan seumpamanya seseorang tadi di dalam tuh ada gangguan lah bacaannya kan kayak itu. Tapi kenapa di situ yang nyata diperlihatkan baik kelakuan, sifatnya, perkataannya dengan pewujudan yang lain kan bahasa umumnya kan kayak itu. Karena itu betul. Nah ini nih. Lalu ia berlaku bersifat dengan artinya seakan-akan bukan dirinya. Kan kayak itu tak. Lalu dikatakan ya bahasa umumnya kesurupan. Nah, kan bacaannya toh dirasuk kan kayak itu toh. Kan kerasukan kan kayak itu toh. Kan macam-macam kan kayak itu toh bacaannya toh. Kan nah ini yang kalimat pertama itu kan diperlihatkan. Jadi ru'yah kan diperlihatkan, dilihatkan. Kan kayak tetapinya ketika datang seorang ahli istilahnya dibawa kepada kan kayak tata didatangkankah atau mendatangkankah kan kayak tata kan kayak tata si Pak Rok ya ini akan dengan satu dasar mengangkat kan kayak tata melepaskan membebaskan kan nah kan kayak tata nah kan kayak tata nah kan ini nah ini jadi antara diperlihatkan dengan mengangkat untuk membebaskan permasalahan nah inilah kenyataan dulu kan kayak tata. Namun tetapinya di sini, nah disinilah skenario Allah di dalam akan itu. Nah kan melihatkan keimanan, keyakinan, kepercayaan baik yang didatang ataupun yang didatangkan ataupun yang mendatangkan kan ini. Nah kan ini akan memperlihatkan dulu nih kayak apa garang lakunya kan kayak itu di dalam menerima kayak ini. Nah makanya banyak kalau manusia tuh yang benar-benar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim punya keyakinan, punya penanaman kebenaran di situ tentang tauhidnya. Artinya kada bisa dirasuk-rasuk apa dan sebagainya. Lebih-lebih di sini orang yang kosong di dalam keyakinan ini mudah. Nah kan nah disinilah nang percaya boleh percaya atau kadanya nah makhluk yang di sekeliling kita nih lebih banyak kan kita yang orang terdahulu artinya banyak yang terdahulu kalau sudah nih kan kita kan kita istilah waktu tuh masihinya aja 2025 sebelum masehi kan kalau meneliti dunia artinya daripada umur masaknya ini kan sudah
berapa banyak, berapa periode yang sudah. Nah kan dia. Nah inilah diperlihatkan kan rakyat tuh nang nyata dulu. Diperlihatkan baik yang didatangkan, yang mendatangkan atau kan karena ini didatangkan, mendatangkan nang membebasakan. Nah hati-hati permainan di sinilah. Hati-hati ini kan kayak gitu. Kita hanya memberikan satu waspadanya hati-hati kalau akan diombang-ambingkan orang-orang yang memanfaatkan kan ke situ. Kan di situ. Hati-hati. Nah inilah permainan daripada alam semesta kada usah. Artinya kita berbicara saat kejadian itu lihat bermacam-macam perilaku manusia. Kita duduk istilahnya lebih banyak arahkanlah ke pasar kan kayak gitu. Bermacam-macam laku permainan manusia kan kayak gitu. Tapi yang namanya pasar itu wajar sampai masing-masing jual kan kayak gitu. Nah kan itu. Nah itu makanya ada dengan cara dengan tapi namun ketika sampai ada kejadian kan kita yang sudah sering ini juga kan artinya ketika yang kesurupan nantang, coba baca lagi ayat Al-Qur'annya kan gitu. Baca lagi 1000 kali kayaknya ayat kursinya kan gitu tak. Nah, kayak Pak jadinya. Menghadapi baca Al-Qur'annya sebijian ditantangnya kan gitu tak. Nah, kayak apa menghadapi gitu lagi. Lebih-lebih nang ada nang dibuat-buat dari skenario ini atau kan banyak aja juga pertemuan artinya gara-gara pusing masalah banyak masalah ini dan itu sebagainya lalu dibuat-buat akhirnya keserempet juga kayak itu dah nah kayak itu dah tadinya nak coba-coba aja diulah-ulah kayak itu dah akhirnya nah dan banyak juga dijadikannya sebuah alasan di dalam rumah tangga di dalam kayak itu dah di dalam pergaulan nang sekira-kira ada nang ingin dijauhi ada juga nang ada sekira disayang ada juga kan itu tak nah inilah kebanyakan namun akhirnya agama tuh menjadi sasarannya kan kayak itu tak nah jadi agama jadi pembahasan kan kayak itu tak nah kan itu tuh yang menjadi masalah jangan dikait sangkut pautkan makanya wa yulzimul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun jangan dicampur adukkan antara hak dan batil di sini dulu. Nang penting jangan membicarakan hal-hal nang orang luar. Kan kayak itu tuh. Nang mana nang hak sebenarnya si A siapa nang diketemui Pulan bin Pulan. Coba aja. Jangan diubah-ubah, jangan ada datuknya di situ dulu. Jangan ada sitannya. Coba dulu kan kayak itu. Siapa garang nang kita datangi itu? Pulan bin Pulan ya kan kayak asal benar penyaksian nang datang ini nah kan itu dan bagi dari cerita kita ini kalau memang bagi saudara-saudara kita dimanapun yang akan mendengar yang menyaksikan apa yang kita bicarakan ini kan kayak itu marilah kita sama-sama kembali seperti Al-Quran 6.600 kan kayak itu 66 ayat yang disebut secara umum. Tapi kenyataannya memang 6.236, 6.003. Kan kayak itu tak? Yang terhimpun kembali kepada surah Fatihahnya tadi. Nah inilah sebagai dasar. Sanggup kada kita bersyukur berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah tuh berterima kasih. Mengembalikan segala-galanya. Nah kan kayak itu. Jadi kalau istilah dalam tasbihnya tuh subhanallah tuh sudah maha suci Allah. Dan jadi kada ada syarikat, kada ada sekutu bagi Allah. Kada ada kerajaan-kerajaan lain selain daripada kerajaan Allah. Kan kayak itu. Nah itu nang tertanam sudah di sini penguasanya. Satu zat, satu titik. Nah kan di situ tuh. Nang paling penting satu keyakinan ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh. Kan. Jadikan menangaran insan itu sebaik-baik kejadian. Nah, ini nang pentingnya.
Kayak apa untuk mendapatkan yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi? Kayak apa caranya? Nah, disinilah nang perlu dicari pengetahuannya di sini. Sekira-kira terlepas daripada fitnah dajjal, fitnah dunia, dan fitnah dan sebagainya. Itu semuanya bahagian daripada fitnah dunia kan kayak itu. Kejadian yang kita ceritakannya tadi kan yang kita bahas dan kita permasalahkan kayak gitu. Nah, itulah pembelajaran utamanya dan sampai sejauh mana. Lalu pengujian ilmunya sejauh mana, pengetahuan yang kita sudah dapatkan sejauh mana, sudah kan kayak itu. Nah, itu. Yang terpenting menjaga jangan sampai kembali diri kita tuh tersirit kan baik. Disiritnya kalembah, nah kan ini. Kan kayak itu nang paling bahayanya ini si ahli ilmu nang artinya nang anggaplah nang tahunya tadi tekan hati-hati. Disiritnya kalembah nang membuat inya itu lupa lepas daripada jalur kebenarannya kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Itu nang paling penting dulu. Nah itu ruqyah pertama. Makanya kalau percaya bimbingan artinya yang dituliskan saya Khalifatul Sayyidi Syekh Saman suhud musahadatul wujud kan. Kayak apa kita menyaksikan yang didapati itu dulu. Apakah memang benar daripada orang lain? Nah hati-hati. Nah disinilah wasaral umuril muhdasatuha, jangan membicarakan nang mengade-ade artinya wasaral umuril muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Disinilah anak melihat kenyataan. Apakah kita disesatakan? Nah, nang mengade-ade padahal jelas Fulan bin Fulan. Kok kenapa kita mengade-adakan yang lain? Kan kayak itu. Jelas Fulan bin Fulan. Anak siapa namanya? Anak siapa namanya? Nah, itu tuh. Suaranya tetap suara dia. Nah, laku inilah nang hati-hati. Nah, kan ya. Ini nang jelas saja istilahnya kita baca tuh huruf besarnya atau huruf kecilnya karena kita baca. Kenyataannya kan? Atau prosesnya yang di situ kan? Nah, itu. Inilah ujian iman dan apakah kita akan diumbang-ambingkan nang punya ilmu pengetahuan di sini. Nah, ini bab malam ini beda kayak itu tuh lain nih. Nah, lain arahnya kan gitu. Nah, di situ dulu. Karena pembinaan kita membuka prakteknya alam semesta kan kayak itu pembukanya. Nah, ini akan berbicara tentang sunnatullahnya di sinilah. Yang tidak boleh tidak. Hukum sebab akibat akan berlakunya kan kayak itu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan nah itu akan kita dapatin. Nah hati-hati. Nah kan ini. Nah di sini bahagian bab lain ini kan bab lain malahnya kan kayak itu. Bab lain nah kan kayak itu. Nah itu yang paling pentingnya tuh dulu diamalkannya. Dari King Timothy Ronald. Iya. Izin bertakon ke cara musahadah ma'rifatul afal. Kayak apa itu? Musahadah ma'rifatul afal. Sedikit aja tuh dulu kan dalam pemaknaan khusus. Itu kaifiatnya kan kaifiat cara musahadah ma'rifatul af'al kan kayak itu tuh. Kan kayak itu tuh dari patanya. Jadi dari kalimat musahadah tuh menyaksikan kan kayak itu. Yang kita mengenali dari segala af'al. Nah kan kayak itu. Nah kan ini masih ibarat pertanyaannya ini kan berhubungan dengan af'al segala perbuatan. Nah kan kayak itu.
Nah, secara mutlak, dalam wujud mutlak, apakah ini termasuk bahagian akan af'alnya bagi linnas, lil insan, karena nang lilim. Nah, jadi bagi-bagi ahli ma'rifat. Nah kan kata. Nah kan disinilah ini satu babakan khusus. Nah kan kata. Nah kan kata. Karena pada tingkatan halaman di sini dalam memusahadahkan. Nah inilah yang sering kada kita baca. Nah karena sadar tidak sadar. Nah kan ini apa yang terjadi di depan kita. Nah ini nih. Sekarang ini menjadi satu cermin. Nah kan ya. Nah kan di sini. Nah di sinilah. Tapi kalau duduk kepada satu pengetahuan dirinya, nah di sinilah yang beda yang harus dijelaskannya kan kayak itu. Nah dalam penapan namanya aja musahadah, menyaksikan yang ia kenali di sinilah. Nah kan ini yang tidak lain tidak bukan daripada kelakuan ya Allah. Nah kan itu wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi ini istilah iman tuh memang menyempurnakan rukunnya iman yang keenam kan kayak itu. Nah, kan di sini lah penyempurnaan rukun iman yang keenam. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, jadi disinilah kita jangan membaca duluan. Nah, kan ini. Kita nih ya istilah banyak tuh pakainya pertanyaan Allah. Al-Quran tuh sebagian banyak pertanyaan Allah pada kita. Melalui kalamnya dari Rasulullah kan itu pertanyaan Allah. Seperti yang jelas banget bukan kita baca qul hal yastawil ladzina ya'lam wal ladzina la ya'lam. Qul katakan samakah orang nang tahu lawan nang kada tahu. Berarti cari jawabannya. Bukan kita baca kembali. Nah kan ini dulu. Ini bahagian. Tapi kalau duduk dalam duduk amal ya tuh ma'rifah. Nah inilah beda. Kan ini secara artinya dari diri ke diri. Nah disinilah perlunya kan kayak itu. Jadi dalam pembinaan dasarnya pengetahuan yang ia mengerti itu tentang kan perjalanannya di sini sudah. Nah, sampai sejauh mana? Lalu ini akan dikembalikan. Ini akan dikembalikan daripada perjalanannya sendiri tadi bisa kada membaca. Kan kayak itu tak? Tahu kada yang dipandir yang dibicarakan. Kan kayak itu tak? Nah, inilah. Karena pada halaman dari dalam kitab-kitab ma'rifat tentang bahagian di sini sudah babakan memang untuk penyempurnaan iman kan ya. Karena memusahadah ini kan sudahlah. Bahagian perjalanan tingkatan kan perjalanan diri itu pada tingkatan dalam penyempurnaan iman. Nah, kan di situ ada dasarnya. Nah, kan di situ lah. Ini yang paling penting kan kata paling penting. Memang sampaikan ke sini. Sekira-kira tuh kada ragu-ragu, kada sak lagi, memang menyaksikan yang ia kenali. Oh ini kelakuannya juga kayaknya. Nah kan kayak itu tuh. Nah jangan terdinding dari hal lain, namun kebanyakannya hati-hati dengan fitnah daripada di sini. Nah kan kayak itu. Nah kan itu. Jadi bermacam-macam pendapat nang akhirnya satu sama lain salah menyalahkan, sesat menyesatkan kan kayak itu kan. Tapi yang punya rahasia Allah tuh nah itu nang mengerti, nang memahami. Nah disinilah gunanya. Gunanya gitu. Dalam pembelajaran itu pembinaannya tuh bujur-bujur, pengawasannya tuh bujur-bujur di dalam memahami ini dulu. Lalu duduk sama-sama di sini. Nah kan kata. Lalu selamat ilmu, selamat amalnya kayak itu. Kan kayak itu. Selamat kan kayak itu. Nah itu tujuannya. Kalau kita ungkapkan secara kilas semuanya nih, memang ada yang perlu ada pendapat yang lain kan kayak itu beda. Karena ada pandangan lain lagi di sini. Nah itulah.
Makanya di sini kita ungkapkan pertanyaan daripada dang sana kita saudara kita nih memang satu tingkatan penyempurnaan iman, penyempurnaan makrifat kita kan kayak itu. Titik perjalanan diri kita tuh sampai. Nah, kayak itu perjalanan ilmu sampai makamnya musyahadah nih. Kada semudah berapa langkah dulu di dalam sebelumnya ini nih kan kayak itu. Nah, lebih-lebih di atas daripada kalimat mukasyafahnya. Kan kayak itu tak? Lebih-lebih nih di atas daripada mukasyafah. Kan kayak itu. Orang yang sudah menyingkap. Nah kan kayak itu tak? Nah kan. Jadi hamba-hamba Allah yang sudah mampu menyingkap ke setan. Lalu dapat menyaksikan. Nah jadi bukan ini kaku kan sudah. Man arafallah kala lisan sudah. Nah, ini sudah ngakasrol kalamnya sudah batal banyak amalnya kan kayak gitu. Nah, jaga amin kalamnya tuh kan terjaga aminin kan gitu. Nah ini bagi yang sana kita tidakkan pertanyaan itu jaga aminin. Nah kan supaya jangan mengotori merusak ilmu yang hak itu kan kayak itu. Karena merusak nang hak tuh jadi batil kan. Kayak lantaran penyaksiannya tadi tak keluar kan kayak itu. Tapi kalau di dalam pembelajaran ya wajar lah memang diungkapkan. Tapi ketika pemahaman itu sampai kepada dirinya, karena ini perjalanan penyempurnaan sudah kan. Keimanan, makanya kita katakan tuh penyempurnaan rukun iman ke-6 itu sudah. Nah, ini kalau memahami di sini, itulah indahnya Islam, itulah indahnya iman. Alhamdulillah, disinilah nang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, nikmat yang tidak akan bisa, kada bisa, makanya dikatakan yang namanya surga itu kada bisa dibicarakan, kada bisa dibicarakan kayak itu. Nah kan itu nikmat terbesar. Makanya nikmat iman pun nikmat terbesar. Dengan dasar keyakinan dan keimanannya itulah nikmat terbesar. Nah, dapat menyaksikan kan ya perjalanan kadang-kadang makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut kadang-kadang robama kan kayak kadang-kadang nah biasa nah kan biasa bisa dihitung-hitung kan kayak itu tujuan kan. Nah kan itu makanya situ bahagian robama ya waktunya ini yang kalimat kadang-kadang nah kan sampai kepada benar-benar mampu menyaksikan. Nah di sini indahnya, nikmatnya iman itu terasa. Aneh. Nah, seandainya itu tuh dibukakan, kan kayak itu seandainya tuh banyak terkumpul orang-orang yang dibukakan nikmat itu tuh. Wah indahnya kan kayak itu. Itulah kebesaran Allah tuh apa. Jadi kejahiran jalal dan jamalnya itu kelihatan. Aman dunia ini nih. Tentram gitu. Ada abdi Allah yang tersimpan tersembunyi di tempat saudara kita kayak itu ada yang pada itu. Berkah wilayah itu tuh kan gitu. Ada dan sanak kita, saudara kita, orang tua kita, ayah kita, buya kita. Di tempat yang punya, mengerti, memahami, serta menyaksikan. Nah kan gitu.
damai wilayah itu, terjaga rahmat Allah wilayah itu. Nah, tapi yang membuat permasalahan tuh kadang-kadang keluarnya semuanya itu tuh, sehingga kalimat kabura maktan indallah ya antaqulu ma la taf'alun, sangat besar murka Allah belah. Nah kan kayak itu, karena sudah keluar daripada jalur situ. Nah itu nang menjadi satu ajabnya, jadi satu pasukan-pasukan Allah kan kayak itu. Baik pasukan apinya, pasukan anginnya, pasukan airnya kan kayak gitu. Nah, belum guncangan buminya lagi kan kayak gitu. Nah, tentara-tentara Allah kan kayak gitu. Oleh kenapa? Nah, jangankan mau mengetahui, jangankan mau menyaksikan. Semuanya. Nah kan, ini pasukan-pasukan Allah, kalau Anda melihat pasukan-pasukan Allah. Makanya disinilah sebagai pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi ahli ilmu. Tolong dijaga akan yang namanya istilahnya ilmu yang benar-benar baik, yang hak itu jangan sampai kayak itu. Dikotori, dinudai. Ada aja cari kita kumpulkan orang-orang yang benar-benar berjalan di jalan haknya punya Allah kan. Sehingga dimanapun ia ditempatkan, ia akan menjadi rahmat bagi mereka yang ada di situ. Seperti kata Sayyidi Syekh Saman dalam manaqib beliau itu kan ditulis Khalifatul Sayyidi Syekh. Alhamdulillah, aku dilahirkan kamu ini sebagai rahmat bagi semua mereka, bukan sebagai bala. Nah itulah yang kita harapkan, jangan kayak kata. Kita hadir, kita ada sebagai rahmat bagi mereka, bukan sebagai bala. Nah itulah inti daripada pertanyaan saudara kita. Yang orang yang benar-benar mampu menyaksikan apa yang ia kenali, mengenali sesuatunya kan, dengan kelakuannya, afalnya. Karena sinkron terakhir di dalam kalimat alif lam awal, nah ini sifat kamalnya di sini masuk dalam sama basal kalam. Disinilah kedudukan sama. Dari apa yang ia lihat, dari apa yang ia dengar, dan dari apa yang ia katakan. Melihat mana hak, mana batil. Mana rahmat, nah mana laknatnya. Nah, itu sudah ada pada babakan khususnya kan di situ. Nah, jadi semoga ini sebagai pelajaran penunjang kita ke depan berusaha untuk mencapai pada. Makanya yang sudah dalam zikir yang sudah dari tahapannya 3. La ilaha illallah. La ma'bud bihaqqin illallah. La ilaha illallah. La mawjud bihaqqin illallah. Terakhir, la ilaha illallah. La mashhud illallah. Hebat kalau di situ, sempurna. Jadi bukan dibicara lagi, bukan berkata lagi, hanya kaku semuanya, tinggal menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, disinilah sensitifnya permasalahan ini nih. Di dalam menguraikannya tuh saya kira bisa dipraktikkan. Sangat-sangat sensitif ya kan kayak gitu. Karena kalau sudah bicara keluar beda dengan ilmu sendiri yang bicara kan kayak gitu.
Nah, itu sebahagian. Artinya secara umum maknanya cara kan eta, menyaksikan, nah mengenali daripada segala perbuatan. Nah, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tinggal kembali akan turun ke dunia gugur kepada abdinya, benar kada apakah ini hak apakah batil, kan kayak aja. Dengan diingatkan wa yulzimul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lam. Saya jangan dicampur adukakan, bebas samto. Sabab akibatnya tuh kawaam tertamu kada menyandang banget di situ. Nah, itulah analisa kalimat-kalimat kita itu. Analisa bujur. Pelajari dulu bujur-bujur kan apa yang dimaksud kan kita sampai. Nah, kan kita